di headset nanti tuh. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam, saudara-saudariku kaum muslimin, para pendengar Radio Roja Palu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Tabaraka wa taala masih berikan kepada kita semua, dari berbagai kenikmatan, yang mana semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan amanah, merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita sebagai seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kelak pasti setiap kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan nikmat-nikmat tersebut hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan kita mempergunakan karunia Allah pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikian, ya, seorang hamba akan menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Dan apapun kondisi kita, apapun kekurangan yang kita rasakan dari himpitan-himpitan kehidupan
di saat ini masih lebih banyak kenikmatan dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, selagi kita masih dijadikan Allah menghuni buminya, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita terus berusaha untuk memperbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesyukuran, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan menjaga nikmat tersebut dan bahkan akan menambahkan lebih dari apa yang sudah diberikan dan kita rasakan saat ini dari kenikmatan-kenikmatan Allah pada diri-diri kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta seluruh para sahabat yang mulia. Taib ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua, kita untuk pertemuan perdana di hari ini diizinkan oleh Allah bisa melaksanakan majelis, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pemberat amal soleh dan juga timbangan ibadah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling berbahaya atau musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba adalah musibah terkait agamanya. Musibah-musibah dunia sebesar apapun yang menimpa seseorang akan terasa jauh lebih ringan dan tidak berarti apapun jika dibandingkan dengan musibah yang menimpa seseorang pada agamanya. Namun banyak kita jumpai dari kalangan manusia lebih khawatir akan musibah duniawi dibandingkan dengan musibah yang bisa mencelakakan akhiratnya. Oleh sebab itu, kita hendaknya berusaha untuk terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah yang bisa merusak daripada din kita, dan juga kita berlindung kepada Allah agar Allah jaga kita dari musibah-musibah duniawi. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah bismillah, kita akan memulai kajian perdana. Untuk pertama kalinya kita akan membahas kitab yang kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan merujuk kepada kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, ya, li'i'tiqad At-Ta'ifah, ya, At-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Jadi ini adalah kitab yang membahas tentang akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau secara kalimat dari judul buku ini, A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, artinya tanda-tanda As-Sunnah atau ciri-ciri atau keyakinan, ya, ciri-ciri yang diyakini yang merupakan keyakinan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya, siapa itu At-Ta'ifah Al-Mansurah? At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah sebutan lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dia adalah Islam yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga berjalan di atas
teladannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang mengikut kepada salah satu qurunil mufaddalah, ya, yang mengikut kepada 3 generasi terbaik umat ini dari kalangan as-salaf as-salih, generasi terbaik. Alam sunnah al-mansyurah, itu keyakinan-keyakinan yang tersebar yang merupakan keyakinan ahlu sunnah. Itu diterangkan dalam kitab ini dengan uslub atau cara yang lebih sederhana, bentuknya soal jawab, dengan disertai oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah sendiri. Jadi ahlu sunnah wal jamaah dalam setiap pengamalan ataupun pemahaman terhadap dinul Islam atau agama Islam itu senantiasa dibarengi dengan dalil, dan itu merupakan kewajiban yang beragama, berislam, baik untuk sisi yang kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, atau amalan perbuatan atau amal qauliyah, perkataan, semuanya didasari oleh dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai induknya. Dan tidak ada yang diyakini, yang diamalkan oleh ahlu sunnah kecuali semuanya harus dibangun di atas dalil. Karena prinsipnya ada perintah terlebih dahulu, ada dalil terlebih dahulu, ada ilmu, baru setelah itu melahirkan amalan. Jadi tidak ada amal baru belakangan ilmu, ya. Jadi ciri khasnya, karakteristiknya ahlu sunnah wal jamaah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, ilmu terlebih dahulu, kemudian baru ada ucapan perkataan yang kita ucapkan sebagai statement kita, dan juga perbuatan yang kita lakukan, ya. Insyaallah bismillah, pada setiap hari Sabtu sore ba'da asar insyaallah kita akan rutinkan pembahasan ini dengan kondisi yang sederhana, menyesuaikan dengan apa yang diinformasikan oleh pemerintah kita terkait kondisi terkini dari kondisi pandemi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ini dari kaum muslimin dan juga dari dunia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah karena bagi seseorang yang paling bernilai dari dirinya itu adalah akidahnya. Jadi kita memiliki kesamaan sebagai orang yang dikaruniai kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan, yang diselamatkan daripada kebinasaan manakala dia memiliki akidah yang benar, yang merupakan asas dia untuk melahirkan amal yang saleh, amal yang benar, amal yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Karena tidak sedikit manusia memiliki akidah dan juga keyakinan-keyakinan yang keliru, atau dirinya merasa bahwasannya telah berada di atas akidah yang benar, tapi sebenarnya dia ternyata jauh daripada akidah yang benar. Seperti menamai diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah juga merupakan hal yang digembar-gemborkan oleh banyak pihak.
Tapi yang jadi masalah bukan siapa yang mengeluarkan statement bahwasanya dia ahlu sunnah. Yang paling inti adalah bukti kalau dia memang ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ada dua hal di sana yang paling mendasar. Ahlu sunnah, orang yang senantiasa melazimkan sunnah pada mereka. Jadi dekat dengan sunnah, sedikit-sedikit, baik keyakinan, perbuatan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, yang mereka yakini, semuanya dirujuk kepada sunnah. Dan mereka hidup untuk berkomitmen mengikuti as-sunnah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah, dan senantiasa berpegang teguh kepada as-sunnah tersebut, sehingga as-sunnah itulah yang kemudian menyatukan mereka. Jadi punya dua karakter, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang berjamaah dan bersatu karena mereka senantiasa kembali kepada sunnah. Jadi sunnah lah yang sebenarnya yang mempersatukan mereka, bukan kepentingan. Ya, karena kalau kepentingan, banyak orang yang berkumpul untuk kepentingan. Ya, perampok-perampok berkumpul dengan anggota-anggotanya untuk satu kepentingan, tapi bukan pertemuan, perkumpulan, dan juga persatuan yang demikian yang diberkahi. Tapi yang diberkahi adalah orang-orang yang berkumpul, yang bersatu, yang mempersatukan mereka karena mereka memiliki ittija atau kecenderungan yang satu, yang sama, yaitu kecenderungan mencintai sunnah dan mengikuti sunnah dan berjalan di atasnya. Ini yang membuat mereka disatukan, dan yang menyatukan Allah, bukan manusia. Yang mengusahakan persatuan itu bukan manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Allah yang alafa baina qulubikum. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Jadi bukan manusia. Dan cara untuk bersatu adalah dengan di atas as-sunnah, ya, bersatu di atas as-sunnah dengan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang merusak daripada akidah seseorang itu, atau yang menyebabkan seseorang memiliki akidah yang keliru dan juga menyimpang, itu banyak sebabnya. Dan ini menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari akidah yang benar. Ya, terlebih dahulu kita akan menyebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait apa yang menjadikan dan menyebabkan penyimpangan terhadap akidah yang terjadi di dunia saat ini, di kalangan manusia, bahkan di dalam tubuh kaum muslimin, umat Islam sendiri, ya, terpecah-pecah. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW tentang akan adanya perpecahan disebabkan karena banyaknya keyakinan-keyakinan yang muncul yang menyimpang daripada akidah yang benar. Nabi SAW pernah disebutkan, ya, menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian menggaris dari garis yang lurus tersebut cabang-cabang jalan di samping kanan kirinya. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalannya Allah, ya, sabilullah. Adapun jalan yang di sekitarnya kanan dan kiri adalah subulu syaitan, ya, adalah jalan-jalannya syaitan. Ya, yang di sana adalah kelompok-kelompok yang mengajak kepada nerakanya Allah tabaraka wa taala. Makanya jalan keselamatan itu cuma satu, yaitu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan yang diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang yang berjalan di atas hal tersebut sampai dengan hari ini. Dan Taifah ini, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, akan terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Ya, kan dalam sebuah hadis disebutkan la tazalu Taifah min hadhil ummah, ya, akan senantiasa, ya, la tazalu artinya senantiasa ada, senantiasa eksis, dijaga. Dan ini merupakan salah satu dari dua hal yang dipastikan. Pertama, kabar akan terpecahnya, ya,
terkotak-kotaknya umat Islam, dalam hadis yang disebutkan tadi, sataftariqu hadhil ummah, ya, bahwasanya umat ini akan terpecah. Kemudian hal yang mutlak pasti akan terjadi, yang keduanya adalah di tengah perpecahan itu akan tetap ada yang berada di atas jalan yang benar. Kelompok yang berada di atas hak itu akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu siapa? Ya, mereka adalah al-jamaah. Ini salah satu namanya. Mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah al-firqatu an-najiyah. Mereka adalah kelompok yang selamat, dan juga mereka adalah at-taifah al-mansurah. Ya, dan mereka memiliki karakteristik dan memiliki akidah dan juga keyakinan serta sikap-sikap yang senantiasa mengikuti dan meneladani dari yang mereka dapatkan dari kalangan salaf, ya, dari kalangan salaf as-salih. Di antara sebab yang menjadikan adanya penyimpangan pada akidah baik seseorang atau pada masyarakat, di antaranya yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati as-sahihah. Ini yang paling pertama. Penyimpangan itu tidak akan terjadi, ya. Penyimpangan berarti keluar dari akidah yang benar. Ya. Yang disebut dengan penyimpangan berarti keluar dari yang benar, menyimpang. Dan penyimpangan itu tidak terjadi kecuali penyebab yang paling pertama adalah adanya al-jahlu bil aqidati sahihah. Adanya ketidaktahuan kita terhadap akidah yang benar, akidah yang sahih. Ya. Kebodohan kita, ketidaktahuan kita tentang akidah Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan juga para sahabat, itulah yang paling pertama memungkinkan kita untuk jatuh pada penyimpangan masalah akidah dan juga cara beragama. Ya. Jadi yang paling pertama itu adalah al-jahlu, ketidaktahuan dan kebodohan kita. Karena kalau ketidaktahuan ini ada, maka semua bentuk syubhat, ya, atau perkara-perkara yang merupakan penyakit yang bisa menimpa agama seseorang itu bisa mudah dan gampang masuk ke dalam diri baik individu ataupun masyarakat, sehingga akhirnya terjadi penyimpangan di lapangan. Yang benar dianggap salah, yang salah sudah terlanjur dianggap itu yang benar. Ini kan penyimpangan, ya. Yang mengamalkan yang benar dianggap salah, dan yang salah sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Terjadi tumpang tindih. Ya, terjadi tumpang tindih. Penyebab pertamanya adalah al-aqidah as-sahihah, ya, yang tidak diketahui dan tidak dipelajari lagi. Ya. Masyarakat muslim hari ini ketika tidak tahu tentang akidah yang benar seperti apa, maka rentan masuk ke dalam pemikiran mereka akidah-akidah yang menyimpang, baik akidah dari agama. Ya, yang paling pertama adalah ahlul kitab, agama Yahudi dan juga Nasrani. Ini yang paling dekat, karena umat yang paling berdekatan dengan kita itu mereka ini. Maka akidah-akidah mereka sangat memungkinkan masuk. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu ya memiliki sebuah kitab. Ya. Memiliki sebuah kitab. Ya, Syekhul Islam pada saat itu berada di Damaskus, ya, di Syam. Itu menjelaskan atau membuat kitab tersebut dalam rangka untuk menjelaskan perbedaan. Ini akidahnya ashabul jahim, para atau pengikut yang akan masuk ke dalam neraka nanti, ya, agama-agama ahlun nar, ya. Kemudian menjelaskan tentang akidah yang benar supaya kita tahu. Ya, karena di saat itu, saat zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya sudah terjadi orang-orang muslim terkontaminasi
ya, terpengaruh dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan, ritual-ritual ibadah yang dimiliki oleh orang di luar Islam. Ya. Sudah terpengaruh, itu zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sudah terpengaruh. Makanya diperlukan untuk diperjelas mana yang merupakan bagian Islam, mana yang bukan. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut tentang masalah al-firaq, ya, sekte-sekte atau aliran-aliran sesat yang ada, yang muncul dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan orang Islam, maka kita akan temukan seperti orang-orang sufi itu telah mengadopsi banyak hal dari keyakinan agama di luar Islam, baik Yahudi Nasrani tadi atau ditambah dengan, ya, Hindu Buddha dan yang lainnya. Diadopsi. Dan kalau kita buka sejarah mereka sampai muncul seperti itu, ya, semuanya lahir dari orang di luar Islam, ya. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. La tatabi'unna sanana man kana qablakum, ya. Bahwasanya kalian pasti akan mengikuti apa? Sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud dengan orang sebelum kalian? Yahudi Nasrani, ahlu kitab, dan juga orang-orang dari kalangan agama di luar Islam. Semua akan mempengaruhi. Makanya Nabi sudah mengabarkan bahwasanya pasti kalian akan mengikuti itu. Ya, pasti kalian akan mengikuti. Di antara kalian umat Islam, ya, berjalan generasi dari kalian akan ada pasti yang mengikuti mereka ini. Sehingga nanti kemudian itu menjadi, ya, sebuah akidah yang menyusup masuk ke dalam akidahnya Ahlussunnah, akidahnya kaum muslimin, ya. Akidahnya kaum muslimin. Ada orang Islam, agamanya Islam, tapi masih berkeyakinan dengan keyakinan seperti orang di luar Islam. Ya, seperti contohnya reinkarnasi. Ada orang Islam meyakini reinkarnasi. Ya, terkait karma. Ya. Atau terkait dengan keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu syirik. Seperti meyakini, ya, bintang, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh, ya, terkait ahdas, ya, kejadian-kejadian di dunia, peristiwa-peristiwa di dunia, ya, ataupun yang lainnya. Ini semua lahir dari mana? Dari orang di luar Islam masuk ke dalam. Ya, makanya hal-hal ini supaya tidak masuk dan menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin dan umat Islam, ya, dalam bentuk syubhat, cara selamatnya adalah dengan kebalikannya. Kalau al-jahlu bil aqidati sahihah, maka dengan al-ilmu bil aqidati sahihah, dengan mempelajari, karena al-jahlu lawannya ilmu. Syubhat itu hal yang menimpa kepada seseorang, penyebabnya karena ketidaktahuan, kebodohan, dan hanya bisa diangkat oleh apa? Oleh ilmu. Obatnya itu ilmu. Bodoh itu obatnya ilmu. Ketidaktahuan itu obatnya ilmu, pengetahuan. Ya. Dan cara untuk mendapatkan ilmu dengan belajar. Ya, tidak bisa ditunggu, tidak bisa ditunggu, ya, dianggap seperti bintang jatuh. Tiba-tiba saja pintar, tiba-tiba saja faham, tidak bisa. Ya. Orang yang usianya 60, 70, 80 bahkan, ya, 100 tahun atau bahkan 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh, ya, 1000 tahun mereka hidup di atas muka bumi ini, kalau mereka tidak mempelajari akidah yang benar, maka mereka tetap dalam kondisi seperti mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Kita dilahirkan dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a. Dalam kondisi tidak tahu apapun. Jadi siapa yang belajar dia akan faham. Yang tidak belajar dia akan tetap dalam ketidaktahuan. Nah, siapa yang tidak tahu terhadap akidah yang benar, terhadap agama yang benar, maka dia akan rentan untuk terkena, ya, syubhat tadi. Hal-hal yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam dirinya.
akhirnya lama-kelamaan nanti sudah menjadi sebuah atau satu perkara yang dianggap biasa. Dan ini kondisi yang kita saksikan umat Islam di hari ini adalah bukti akan adanya bentuk ketidaktahuan atau kejahilan kaum muslimin dalam kurun waktu yang lama. Dan wajar. Sekarang kita berada di tahun 1440 sekian. Ini sudah 1400-an tahun antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan makin jauh zaman dari zaman nubuwah, maka pasti akan makin banyak penyimpangan. Makin banyak penyimpangan terjadi di umat tersebut. Makanya untuk umat ini diutus atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala per 100 tahun itu al-mujaddidun, orang-orang dari kalangan ahlul ilmi, para ulama yang disebut dengan al-mujaddid, yang terus berusaha memurnikan dan memperbaiki hal-hal yang bukan dari Islam dan masuk merusak dan menggerogoti agama Islam. Itu dibersihkan kembali. Dan para ulama-ulama itu hadir dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tetap sampai dengan hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti tetap akan ada orang-orang yang terus mengajak kepada Islam as-sahih, Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan akidah yang benar. Dan bentuk penyimpangan disebabkan kejahilan ini, dia tidak serta-merta bertahap. Makin lama kurun waktu yang dia lewati, makin banyak penyimpangan terjadi. Makanya salah satu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab terkait rentannya orang-orang yang jahil itu terkena daripada akidah-akidah yang menyimpang, di antaranya perkataan beliau, innamatun qadu ural Islam urwatan, bahwasanya lepasnya tali Islam dari seseorang itu tidak serta-merta, tapi pelan-pelan. Urwatan. Satu utas tali lepas. Jadi kita ini yang mengikat pada kita terikat dengan Islam itu dengan banyak ikatan. Pelan-pelan itu lepas. Dan yang paling terakhir lepas itu apa? Salat. Kalau salat sudah lepas, maka itu akan membuat dia lepas dari Islam. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh di dalam Islam, yaitu orang Islam tumbuh dengan kondisi dia tidak tahu bedakan mana yang jahiliyah, mana Islam. Dia tidak tahu membedakan, dia tidak punya ilmu. Maka rentan sekali untuk terjadi penyimpangan dalam akidahnya. Ini penyebab yang pertama, al-jahlu. Kemudian yang kedua, at-ta'assubu lima alaihi al-aba'i wal ajdad. Alaihi al-aba'u wal ajdad. At-ta'assub lima alaihi al-aba' wal ajdad. Terlalu ta'assub, fanatisme berlebihan terhadap peninggalan bapak-bapak atau nenek-nenek moyang, orang-orang terdahulu kita. Sekalipun itu bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam Kitabullah, Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi ada karakter yang seperti ini terbentuk di masyarakat, dan ini dijumpai bukan hanya di zaman kita sekarang. Semua para nabi berjumpa dengan karakter seperti ini. Bahkan zaman nabi Rasul yang paling pertama, yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam, berjumpa dengan karakter yang seperti ini. Berjumpa dengan karakter yang seperti ini. Asal itu diwariskan oleh bapak dan juga nenek moyangnya, maka dia, keturunan yang berikutnya itu tidak berani untuk melanggarnya. Padahal yang wajib untuk tidak dilanggar itu
Hanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang datang dari Allah, yang merupakan syariat Allah, itu yang tidak boleh dilanggar. Adapun yang lainnya itu harus disandingkan dengan atau diukur dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau nenek moyang kita meninggalkan kepada kita kebiasaan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah, maka itu yang wajib dipegang. Ya, itu yang wajib dipegang. Tapi ketika dia mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan, nilai-nilai kesyirikan, ya, maka tidak boleh dilestarikan. Ya. Dan karakter seperti ini ada, dan orang yang memiliki karakter seperti ini akan mengakibatkan dia tidak bisa memiliki akidah yang benar. Pasti rusak akidahnya, karena dia sudah mematok pasti ukuran yang sebenarnya sangat mudah untuk berubah. Apalagi manusia. Manusia itu rentan dengan salah, siapapun dia, kecuali para nabi yang maksum. Adapun kiai, ulama atau siapapun, itu sangat mungkin untuk salah. Maka tidak ada yang diikuti secara totalitas kecuali seorang nabi dan juga rasul, karena mereka dibantu oleh wahyu. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa kita wajib mengikuti Nabi secara totalitas? Ya, karena dibantu oleh wahyu. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa, bahwasanya dia, yaitu Muhammad SAW, itu tidak berkata-kata, tidak berucap, tidak mengajarkan kita sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Dan ini keistimewaan, kekhususan. Adapun manusia yang lain selain Nabi, maka sangat mungkin dia berucap dan berkata-kata dengan dipengaruhi oleh hawa nafsunya, siapapun itu. Karena yang dijamin selamat dari itu hanya para nabi yang ditopang oleh wahyu. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW hanyalah apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, kalau kita, siapapun dia, karena tidak diberikan kepadanya wahyu, maka dia tidak akan benar 100%. Maka timbangannya kembali kemana? Timbangannya kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kapan seseorang mengajak kepada apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka taati dia, ikuti dia. Tapi ketika dia mengajak kepada yang menyimpang, bertentangan dengan itu, maka tidak boleh didengarkan dan diikuti, sekalipun itu adalah bapak-bapak kita ataupun nenek-nenek moyang kita, tidak diperbolehkan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, untuk dalil terkait hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tidak, kami tidak mau ikut yang diturunkan Allah. Ini yang mengucapkan ini siapa? Ya, ini adalah ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang celaka, yang diajak untuk kembali kepada Al-Quran, kepada syariat Allah, kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi dia lemparkan petunjuk Allah, dia tolak petunjuk Allah, dan justru yang dia ambil adalah alfaina alaihi aba'ana, apa yang ditinggalkan oleh kakek nenek moyang mereka. Itu yang dijadikan sebagai landasan beramal dan berkeyakinan. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal orang-orang tua mereka ini belum tentu semuanya pintar, belum tentu semuanya di atas petunjuk. Di antara mereka la yaqiluna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ini yang ngomong ini siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bilang seperti itu. Ini bukan ucapan saya, bukan ucapan penulis, bukan. Ini adalah ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 170, bisa dicek. Ya.
Allah sudah nukil. Ya, Allah sudah kabarkan kepada kita apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang memiliki ta'assub, fanatisme terhadap apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Itu kalau mereka diseru diajak kepada Allah, mereka jawabannya apa? Ini jawabannya. Tidak, kami lebih pilih apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Padahal nenek moyangnya la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Ya, tidak tahu apa-apa dan tidak di atas petunjuk. Ya, tapi tetap dipaksakan, dan ini adalah karakternya orang-orang yang sesat dan juga celaka. Ya, maka tidak boleh orang Islam itu ya punya karakter ini. Ya, dia muslim tapi dia punya karakter ini, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menjadikan sebab dia memiliki penyimpangan dalam akidahnya dan juga agamanya. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ya, sebab yang ketiga yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki penyimpangan dalam akidahnya, al-ghulu fi salihin. Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam perkara menghormati orang soleh. Menghormati orang soleh adalah kewajiban. Menghormati orang yang baik, yang soleh, yang taat, itu kewajiban kita. Kita perlu, wajib menghormati mereka. Tapi ghulu, ya, ghulu ini apa? Ghulu artinya mujawazatul had, melampaui batas, melewati batasnya. Jadi berlebih-lebihan. Allah mencintai orang, ya, Allah suka dengan amalan menghormati. Kita menghormati orang saleh itu dibenarkan, dibolehkan. Tapi berlebih-lebihan dalam menghormati seseorang, ya, yang soleh, itu dilarang. Jangankan orang soleh dalam artian manusia biasa, seorang nabi saja dilarang untuk kita berlaku berlebih-lebihan. Seperti apa? Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, la taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian itu terlalu memujiku. Ya, terlalu memujiku artinya apa? Boleh memuji Nabi, boleh. Boleh. Bahkan wajib kita memuji dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dilarang di sini adalah apa? La taturuni, berlebih-lebihan, itra dalam memuji. Memperlakukan Nabi kita Muhammad SAW diperlakukan dengan berlebihan. Ya. Dan yang berlebihan ini ada dua sisi. Ada berlebihan ke sisi kanan dalam artian memuji, dan ke sisi kiri dalam artian menghina. Ya, Rasulullah ada sisi hambanya. Ya, sebagai manusia. Kalau kita katakan apakah Rasulullah SAW itu malaikat? Jawabannya bukan. Beliau adalah manusia, sama dengan kita, memiliki sisi rendah. Tapi jangan kemudian melewati sampai merendahkan beliau. Beliau sama saja dengan kita. Beliau makan, kita juga makan. Kalau begitu tidak perlu ikut beliau. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena beliau memiliki sisi yang beliau dimuliakan lebih daripada manusia biasa. Yaitu apa? Ar-risalah. Beliau diberikan wahyu. Dari sisi itulah beliau diangkat. Makanya kita mempersaksikan dalam syahadat keislaman kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu persaksian dua sisi dari sisi pribadi Nabi SAW. Bahwasanya kita meyakini Rasulullah SAW itu hamba, bukan malaikat. Ya, maka jangan dia disembah. Dia adalah hamba. Jangan berlebih-lebihan dipuji, karena dia adalah hamba. Ya, wa rasuluh. Sekalipun beliau adalah hamba, tapi beliau adalah manusia yang diberikan risalah, diberikan wahyu. Maka beliau tidak sama dengan kita dalam artian, ya, kita perlu untuk mengikuti dan meneladani beliau alaihi salatu wassalam, dan wajib. Ya. Nah, ghulu fi salihin, berlebih-lebihan pada orang soleh ini muncul. Ya. Yang paling pertama muncul di zamannya Nabi Allah Nuh, yang merupakan zaman pertama kali terjadinya kesyirikan di umat manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya manusia sejak zaman Nabi Adam
sampai berjalan asyaratu qurun, 10 abad. 10 abad itu berapa? 1000 tahun. Berjalan waktu, semuanya manusia pada saat itu ala tauhid, kanu ala tauhid. Berjalan di atas tauhid. Tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang menyembah selain Allah, tidak ada. Adam dan anak keturunannya semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada yang berdosa, ada yang berdosa tapi tidak berbuat syirik. Ya. Bahkan pembunuhan sudah terjadi di zaman anaknya Adam, ya. Anaknya Adam sudah terjadi. Ketika Adam masih bersama mereka sudah terjadi. Dan dosa-dosa yang lainnya, dosa yang merupakan tabiat manusia, ya. Yang dikabarkan oleh Nabi kita SAW bahwasanya kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu, semua manusia itu pasti sering berbuat salah. Maka dosa sudah terjadi, tapi harus dibedakan. Berbuat syirik itu tidak terjadi kecuali pada masa setelah asyaratu qurun, setelah 10 abad atau 1000 tahun dari masa Nabi Allah Adam. Tepatnya masuk ketika menjelang Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul karena sudah terjadi penyimpangan. Diutus rasul untuk apa? Untuk mengembalikan mereka. Karena setiap rasul itu pasti membawa kalimat, ya, ajakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ajakan supaya, wahai sekalian kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, ya, dan tidak ada ilah sesembahan bagi kalian selain Allah. Jadi terjadi penyimpangan terlebih dahulu. Kesyirikan itu terjadi, dan itu terjadinya juga sama pada saat ilmu hilang dari generasi tersebut. Ya, nanti insya Allah kita akan lewati pembahasan terkait, ya, bagaimana sejarah terjadinya kesyirikan pertama, yaitu di zaman Nabi Nuh sampai akhirnya ada berhala yang namanya, ya, Wadda, Suwa, Yagus, Yauk itu ada, kemudian dihancurkan mereka dengan musibah, ya, air bah, ya, ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Itu kaumnya Nabi Allah Nuh. Hulu mereka. Dan nama-nama yang tadi kita sebutkan yang ada di kaum Nuh itu adalah orang-orang soleh pada saat itu. Ya, jadi asal muasal penyebab kesyirikan pertama, yaitu faktornya banyak, ya. Ya, selain kejahilan, kemudian, ya, ta'assub terhadap apa yang diwariskan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Ini sebenarnya bisa ditukar, gulu dulu baru kemudian ta'assub, ya. Biasanya orang pengkultusan dulu baru setelah itu ta'assub, ya. Karena biasanya orang-orang yang ta'assub itu karena dia punya gulu, ya. Orang-orang yang punya fanatisme berlebihan itu karena sudah terlebih dahulu dia punya gulu, punya sikap berlebih-lebihan, ya. Dan ini dilarang karena dia adalah gerbang yang membuat orang rusak akidahnya, rusak agamanya. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan halakal mutanatti'un, orang-orang yang, ya, yang berlebih-lebihan itu binasa, pasti binasa, ya. Maka tidak boleh orang itu berlebih-lebihan. Dalam hal memuji Nabi Allah Muhammad SAW saja tidak diperbolehkan, ya. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis tadi, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan kama ataratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani itu terlalu mengangkat dan memuji Isa. Manusia biasa, tapi bagi orang-orang Nasrani itu diangkat gulu, ya. Ini adalah gulu. Kemudian yang berikutnya, al-ghaflah an tadabburi ayatillahi al-kauniyah wa ayatillahi al-qur'aniyah. Penyebab penyimpangan dalam akidah juga bisa disebabkan oleh al-ghaflah, kelalaian, ya, atau kemalasan kita dari belajar atau dari mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya kauniyah, ya, yang Allah ciptakan, yang ada di sekitar kita. Ya, kita menatap gunung, di sana ada ayat yang mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah.
kita melihat sungai, melihat laut yang luas, semuanya ada ayat. Ya, karena semua ini adalah ayat Allah. Ya, dan ketika Allah mengutus, terkadang Allah mengutus dari kalangan makhluk-makhluk ini, ayat-ayat ini untuk mengingatkan manusia atas penyimpangannya. Ya, makanya terkadang bumi digetarkan dalam bentuk gempa, angin dikirim dalam bentuk puting beliung dan lain sebagainya, topan merusak, ya, atau api membakar, ya, gunung meletus, semuanya ayat. Yang kata Allah, wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat ini kepada manusia illa takhwifa, kecuali untuk membuat mereka takut, ya, supaya sadar bahwasanya mereka sudah melenceng dari yang benar. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah menyimpang, tunggu saja. Pasti Allah kirim, entah manusia dikirim untuk meluruskan mereka dalam bentuk dakwah, atau dikirim apa? Malapetaka dari ayat-ayat kauniyah yang kemudian mengajak mereka untuk memperbaiki, mengoreksi apa yang sudah menyimpang selama ini pada mereka. Karena tidak ada terjadi yang namanya kerusakan kecuali setelah didahului oleh, ya, tidak ada musibah kecuali telah didahului oleh kerusakan, ya, terlebih dahulu, dan juga penyimpangan. Karena datangnya musibah itu untuk meluruskan. Makanya disebutkan tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka itu kembali. Bukan tujuannya untuk menghancurkan dan membinasakan semua manusia, tidak. Tujuannya untuk kembali. Sekalipun ada di antara manusia yang ketika musibah itu terjadi, Allah telah tetapkan dia akan mati disebabkan musibah tersebut. Tapi sebenarnya itu merupakan ibrah untuk yang masih hidup dan diselamatkan. Agar mereka melihat kepada diri mereka masing-masing, ini kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang-orang yang sudah dibinasakan, ya. Dan jika itu ada pada diri mereka, mereka harus segera beristighfar dan meninggalkan itu semua dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang mati. Tapi mati dengan cara, ya, dan dalam kondisi Allah murka kepada mereka, itu adalah cara mati yang tentunya su'ul khatimah. Ya, kita ingin kita mati dalam kondisi Allah ridha. Ya, Allah ridha. Ya, sekalipun dalam kondisi musibah seperti itu, ya, terkadang ada juga yang mati dari kalangan manusia, ya, bukan karena dia orang jahat, bukan, tapi karena memang ketetapan takdir Allah memilih dia untuk mati di dalam kondisi tersebut. Ya. Baik, makanya tidak boleh kita lalai, ya. Dan kelalaian ini akan menyebabkan penyimpangan. Ya, malas untuk mempelajari ayat al-kauniyah. Dan begitu juga dengan kemalasan mempelajari ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana telah, ya, dijelaskan semuanya di sana. Ma faratna fil kitab min syai', bahwasanya telah kami jelaskan di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, segala sesuatu. Ya, petunjuk semua di sana, kewajiban semua yang harus dikerjakan ada di sana, larangan semuanya ada di sana. Ya, telah dijelaskan semuanya. Ya, yang boleh, yang tidak boleh di sana, petunjuk untuk berbahagia ada di sana, cara untuk menghindarkan diri dari, ya, kesusahan ada juga di sana. Ya, tapi kita malas menjadikan itu sebagai petunjuk. Kita tinggalkan, kita tidak belajari. Ya. Dan ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan kita jatuh dalam perbuatan yang dan juga akidah yang menyimpang. Itu dipastikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Bahwasanya siapa yang berpaling daripada peringatanku, ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala paling banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia penghidupan yang sempit, dibuat susah dia. Ya. Dibuat susah di dunia, dan ketika mati dihimpit oleh kubur juga, diberikan kesusahan, azab kubur di kuburnya. Apalagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Ya. Nanti dia akan bertanya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Lima hasyartani a'ma?" Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, ya Allah? Ya, kemudian akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban, "Atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika yauma tunsa." Ya. Telah datang kepadamu ayat-ayat Allah ketika kamu di dunia, tapi kamu
lalai, berpaling darinya. Ya. Ada Al-Qur'an tidak pernah dibaca, ada masjid tidak pernah didatangi, ada kajian tidak pernah duduk bermajelis mempelajari, padahal muslim dia. Ya. Dan kita di dunia ini tidak akan tinggal lama. Justru yang akan lama adalah perjalanan kita menuju akhirat. Itu yang akan lama. Ya. Di dunia semua orang rata-rata di kisaran ya 1 sampai 60 tahun. Bisa tembus 100 tahun itu sudah banyak bonusnya. Tapi untuk akhirat, perjalanan menuju akhirat itu masih dalam tanda tak terhingga. Tidak diketahui jumlahnya berapa lama di sana perjalanannya. Ya, di kubur kita berapa lama, kemudian kita akan dibangkitkan di padang mahsyar berapa lama. Perjalanan sampai akhirnya surga atau neraka, perjalanan yang sangat panjang. Ya, perjalanan yang perjalanan yang sangat panjang. Ya, kita tidak ketahui. Ya. Hanya disayangkan untuk perjalanan yang sangat panjang kita tidak mau belajar untuk bekal agar perjalanan itu menjadi ringan nantinya. Kita saja di dunia ini, kalau kita pernah umpamanya berkunjung ke satu tempat yang jauh, kita sudah tahu jalannya itu berlubang-lubang, berkelok-kelok. Terkadang kita berjumpa dengan tanah yang rusak, ya, banyak lumpur. Maka sebelum perjalanan kita sudah mempersiapkan, kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Kalau pakai mobil, jangan pakai mobil yang bannya halus kalau ke sana. Pakai ban yang bentuknya seperti off-road, yang banyak ininya. Bahkan terkadang diikatkan rantai supaya bisa jalan ke sana. Sudah disiapkan semua perbekalannya. Kalau jalannya ini ke sana jarang ada kita jumpai pom bensin, maka kita harus beli persediaan bensin. Semuanya disiapkan. Itu untuk perjalanan duniawi. Nah, perjalanan akhirat ini perjalanan yang gelap ke sana. Ya, perjalanan gelap. Ya, kita mobil saja kalau mau perjalanan malam, ya, kita butuh apa? Lampu mobilnya. Kalau mati, ya, coba saja berjalan ke arah Parigi, kita naik, ya, pas tanjakan Kebun Kopi, semuanya gelap, terus kita tidak punya lampu. Binasa tidak? Binasa, dipastikan kita binasa pasti. Itu dunia. Bagaimana dengan akhirat? Ya. Nah, ini akhirat perjalanan yang sangat panjang. Bekal yang ya medannya seperti apa juga kita ya hampir tidak punya gambaran secara jelas kecuali apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Makanya kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an, kita sama sekali tidak tahu apa yang harus kita persiapkan. Sayangnya kita banyak justru tidak tertarik untuk mempelajari apa yang harus kita persiapkan di sana. Akhirnya kita tidak tahu tentang bersikap yang benar. Ya, di dunia ini tiba-tiba kita harus melanjutkan perjalanan lagi menuju akhirat. Nah, ini juga termasuk penyebab ya, yang membuat kita memiliki penyimpangan dalam kehidupan ya, kita dalam beragamanya kita ketika kita lalai dari mempelajari ayat-ayat Allah Al-Qur'aniyah. Ya. Tapi ini kurang lebih sebab-sebabnya, dan insyaallah bismillah sebab-sebab ini diantara sebab yang utama yang menjadi penyebab orang memiliki akidah yang menyimpang. Makanya solusinya sebenarnya cuma satu, ya, kembali mempelajari agama yang mulia, mempelajari akidah yang benar yang didasari oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, buku kita yang kita bahas pada kesempatan ini, A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, adalah kitab yang berisi tentang akidah yang benar dan beragama yang tepat. Ya. Kenapa kita banyak fokus kepada akidah? Karena akidah ini adalah penggerak amal yang benar. Jadi orang yang kalau akidahnya benar, insya Allah dia akan bisa melahirkan amalan yang benar. Tapi kalau dia sudah punya akidah yang menyimpang, pasti amalan yang dia lahirkan menyimpang. Ya. Dan itu dipastikan. Orang-orang seperti orang-orang yang
dari kalangan menyimpang, punya akidah menyimpang, akidah sufi, akidah orang-orang Jahmiyah, kemudian akidah orang-orang Syiah, ya, ini akidah-akidah menyimpang, otomatis melahirkan apa? Perbuatan menyimpang. Makanya kalau kita ingin punya amal soleh yang, ya, amalan yang soleh, amalan yang benar, maka caranya yang paling pertama adalah memperbaiki akidah kita. Kerusakan dalam akidah menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan pada semua sisi. Ibadah, sholatnya juga jadi kacau balau. Ya, coba bayangkan untuk orang-orang yang akidahnya sesat, ya, akidahnya sesat. Contoh seperti orang-orang yang meyakini, ya, tidak ada takdir, umpamanya menolak takdir, akan berpengaruh dalam perbuatannya, ya, akan berpengaruh terhadap perbuatan kesehariannya di dunia. Ya, dia berbuat dosa tidak masalah, ya, dia berbuat dosa tidak masalah, ya. Seperti orang Murji'ah menganggap tidak ada masalah berbuat dosa. Orang-orang yang meyakini tidak ada takdir juga, ya, dia akan mudah untuk menyandarkan hal-hal hanya kepada dirinya pribadi, bahwasanya segala sesuatu itu adalah hasil dari dirinya, tidak ada urusannya dengan Allah, menafikan Allah, ya. Kalau orang-orang dari kalangan tadi, ya, Jahmiyah, Murji'ah, kebalikannya, ya. Dia menganggap bahwasanya biar berdosa tidak ada masalah. Akhirnya hidup dengan dosa setiap hari bagi mereka tidak apa-apa, ya. Tidak membuat pengaruh terhadap imannya. Begitu juga dengan orang yang punya keyakinan, ya, sufi umpamanya, keyakinan sufi akan melahirkan amalan yang dipengaruhi oleh akidah itu. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang akan mengantar orang atau pemiliknya untuk memiliki amal soleh yang benar, ya, memperhatikan ketika mau beramal, dia akan terpanggil untuk memperhatikan dasarnya dari Al-Quran dan juga Sunnah. Dan insya Allah bismillah, ya, untuk kelanjutannya kita akan masuk ke dalam kitab ini, ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan yang berikutnya insya Allah kita akan masuk ke soal yang paling pertama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Apakah yang paling pertama dari perkara yang wajib untuk, ya, ditunaikan oleh seorang hamba. Ini buku ini secara perlahan nanti akan membimbing kita. Ini bagus sekali buku ini, membimbing kita dari nol. Bahkan orang yang baru hijrah biasanya bingung mau buka buku yang mana, mau belajar dari mana. Nah, buku ini alhamdulillah lebih sistematis dan lebih mudah, ya, untuk difahami, dan kita akan pelan-pelan, ya, menggiring diri kita sendiri, ya, sebagai seorang manusia, ya, apa yang paling pertama kali kita harus lakukan, ya. Ini sangat bagus sekali untuk orang-orang yang baru belajar, ya, dan memahami poin-poin yang ada disebutkan dalam kitab ini, insyaallah akan cukup untuk memberikan kita pemahaman tentang gambaran akidahnya seorang muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi ini saja, mudah-mudahan bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Masih ada kesempatan sedikit, kita punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan, ya, kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.